Pengertian dasar bisnis, kewirausahaan, dan lingkungan bisnis. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bisnis. Bisnis merupakan usaha yang dilakukan organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dan mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, pengertian bisnis adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa dan mendapatkan keuntungan. 5 indikator keberhasilan bisnis antara lain: kinerja keuangan, kebutuhan pelanggan, nilai pelanggan dan kualitas produk dan jasa, inovasi dan kreativitas, komitmen karyawan, perbedaan antara produk atau barang dan jasa atau layanan. Pertama, proses pembuatan produk seringkali tidak diketahui pelanggan, proses pelayanan hampir pasti selalu diketahui pelanggan. Kedua, barang merupakan produk yang berwujud, fisik tangible, sementara layanan atau jasa merupakan produk yang tidak berwujud, intangible. Tujuan bisnis adalah melayani kebutuhan pelanggan dan mendapatkan keuntungan. Ada beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan dalam memulai bisnis, antara lain kerja keras, pengendalian dan dedikasi yang tinggi dari pemilik dan pelaku bisnis. Menurut tujuannya, ada 2 jenis bisnis, yaitu bisnis yang berorientasi pada keuntungan dan bisnis yang tidak berorientasi pada keuntungan. 5 pemangku kepentingan dalam bisnis: pemilik, kreditur, tenaga kerja, pemasok, pelanggan. 4 faktor produksi yang dapat menghasilkan barang maupun layanan: sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan wirausaha. 6 fungsi utama dalam bisnis: fungsi keuangan, fungsi pemasaran, fungsi sumber daya manusia, fungsi operasional, fungsi akuntansi, dan fungsi sistem informasi. E-bisnis merupakan bentuk bisnis yang tidak menuntut pertemuan antara pembeli dan penjual secara langsung. 4 lingkungan bisnis: lingkungan sosial, lingkungan industri, lingkungan ekonomi, lingkungan global. Kegiatan bisnis akhir-akhir ini sangat kompleks karena ada berbagai diversitas perbedaan yang terdapat dalam bisnis, seperti ras, gender, etnis, agama, kemampuan fisik, dan sebagainya yang harus dikelola dalam organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan organisasi bisnis. Organisasi bisnis adalah organisasi yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan dengan menyediakan barang atau produk dan memberikan jasa dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Apa yang Anda ketahui tentang kewirausahaan? Kewirausahaan merupakan proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul resiko finansial, psikologi, dan sosial yang menyertainya dan menerima balas jasa. Jelaskan 5 langkah untuk memulai bisnis. Berikut ini merupakan langkah memulai bisnis. Pertama, menentukan visi dan misi. Kedua, menentukan indikator kesuksesan. Ketiga, menilai lingkungan dan dampaknya. Keempat, menyediakan produk dan jasa. Kelima, mengadakan evaluasi. Jelaskan yang dimaksud visi dan misi dalam memulai usaha. Visi merupakan deklarasi mengenai bisnis apakah yang akan dicapai atau dilakukan. Misi merupakan deklarasi alasan bisnis tersebut ada dan yang akan dilakukan. Sebutkan 6 faktor lingkungan yang berdampak bagi kehidupan dan perkembangan bisnis. Pertama, isu dan kecenderungan perbedaan. Kedua, kekuatan perekonomian. Ketiga, pengaruh global. Keempat, pasar dan proses financial. Kelima, kekuatan legal dan peraturan yang ada. Keenam, struktur industri. 3 perilaku utama dalam kewirausahaan. Pertama, mempunyai inisiatif. Kedua, mengorganisasi mekanisme sosial dan ekonomi. Ketiga, mau menerima resiko. Langkah pertama memulai bisnis baru adalah: 1. Adanya komitmen individual untuk menjadi pemilik bisnis. 2. Mempunyai ide kreatif inovatif. 3. Disiplin. 4. Jujur dan mau bekerja keras. 5. Mempunyai perencanaan bisnis yang jelas.
Apa yang dimaksud perencanaan bisnis? Perencanaan bisnis merupakan deskripsi mengenai proyek bisnis yang akan dijalankan dengan berbagai aspeknya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis eksternal merupakan lingkungan yang berada di luar perusahaan atau di luar bisnis, meliputi lingkungan umum dan lingkungan industri. Lingkungan mikro, yaitu yang terkait langsung dengan kegiatan operasional organisasi, meliputi pesaing, pelanggan, pemasok, pembuat aturan, dan partner perusahaan. Lingkungan makro, meliputi lingkungan ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan lingkungan internasional. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis internal. Lingkungan internal merupakan lingkungan yang berada di dalam perusahaan dan mempengaruhi gaya hidup perusahaan, yang terdiri dari struktur, budaya, dan sumber daya. Lingkungan bisnis internal antara lain keahlian, pengalaman, dan keterampilan karyawan, fasilitas proses produksi, ketersediaan modal, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Jelaskan jenis pengangguran. Pengangguran friksional atau natural yaitu pengangguran sementara karena keahliannya yang kurang sesuai pasar tenaga kerja namun mendapatkan kesempatan di tempat lain. Pengangguran musiman yaitu pengangguran yang disebabkan karena keahlian belum dibutuhkan di masa atau kurun waktu tertentu. Pengangguran siklus yaitu pengangguran yang disebabkan oleh buruknya perekonomian. Pengangguran struktural yaitu pengangguran yang disebabkan karena tidak mempunyai keterampilan yang dibutuhkan. Jenis pengangguran yang merupakan indikator perekonomian adalah pengangguran siklus. Pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal secara terus-menerus maka disebut resesi. Inflasi merupakan kenaikan harga produk dan jasa secara umum pada periode waktu tertentu. Jelaskan tentang sistem perekonomian. Sistem perekonomian merupakan sistem suatu negara untuk pengalokasian sumber daya di antara warga negara baik individu maupun organisasi. Ada 2 sistem perekonomian yang dikenal secara garis besar yaitu sistem perekonomian terpusat dan sistem perekonomian pasar. Jelaskan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi perekonomian suatu negara. Beberapa ukuran untuk mengevaluasi kondisi perekonomian suatu negara yaitu neraca perdagangan, indeks harga konsumen, pendapatan per kapita, inflasi, produktivitas karyawan. Ciri sistem perekonomian komunisme. Sebagian besar bisnis dimiliki pemerintah, tidak ada persaingan, konsumen memiliki pilihan dan jasa yang terbatas, sedikit pilihan karir. Negara yang menganut sistem perekonomian komunisme. Korea Utara, Kuba, Venezuela, Cina. Ciri sistem sosialisme. Pemerintah memiliki dan mengoperasionalkan industri utama, hambatan dalam industri utama, konsumen memiliki pilihan barang dan jasa, ada beberapa pilihan karir. Negara yang menganut sistem perekonomian sosialisme. India, Israel, Swedia. Ciri sistem kapitalisme. Individu memiliki dan mengoperasionalkan bisnis, didukung oleh kekuatan pasar dan pemerintah. Individu bebas memiliki keuntungan, konsumen memiliki banyak pilihan barang dan jasa, pilihan karir tidak terbatas. Negara yang menganut sistem perekonomian kapitalisme. Amerika, Kanada, Jepang, dan Australia.